Kami dari kelompok 6 menggunakan tema project analisis nilai mahasiswa dan datasheet kami menggunakan format NIM, nama, tugas, UTS, UAS. Lalu di sini ada rancangan fungsi utama, kebutuhan tools dan library, dan juga ada target outputnya. Nah, untuk di rancangan fungsi ini ada hitung nilai akhir, cari mahasiswa, tampilan data, dan juga visualisasi data. Untuk di kebutuhan tools sendiri itu pakai Jupyter Notebook, Python, Pandas, Matplotlib, dan Notepad. Nah, lanjut ke target output. Nah, target output ini ada di tabel daftar nilai mahasiswa, nilai akhir dan status kelulusan, ada data mahasiswa berdasarkan filter NIM, grafik distribusi nilai akhir, dan terakhir kesimpulan. Nah, di sini kita lanjut ke Jupyternya. Yang pertama itu fungsinya untuk membaca data dari file CSV. Yang kedua itu untuk membuka file, membaca header, dan lanjut ada kelas mahasiswa loop. Terus mengubah datasheet ke objek, dan ini ada learn objek mahasiswa itu. Learn ini sebagai pengecekan, kalau misalkan hasilnya 0 berarti datasheet belum terbaca, yaitu untuk mengecek isi objek mahasiswanya. Lanjut itu tambahan karena padnya sebelumnya itu tidak berfungsi. Terus ada fungsi analisis, dan ini kode untuk menyimpan hasil analisisnya ke bentuk txt. Selanjutnya itu untuk import matplotlibnya. Terus lanjut ke ini pie chart visualisasinya untuk kodenya ini, dan ini untuk hasil distribusi kategori nilai. Dan lanjut ini ada bar chart nilai akhir mahasiswa. Nah, ini untuk hasilnya, grafiknya. Ini hasil untuk nilai akhir mahasiswa. Untuk import SCSV ini agar kita bisa output nilai akhir berupa file Excel atau CSV. Ini lanjut untuk pengkodeannya agar kita bisa membuat file Excel untuk hasil akhir dari kode-kode yang kita buat. Nah, ini nanti bakalan ada hasil Excel di nilai akhir. Nah, berikut output dari pengkodean yang tadi. Nah, ini kita buat ini outputnya dari pengkodean tadi, bukan diketik manual. Nah, ini sudah tertera untuk nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, beserta nilai akhir dari masing-masing mahasiswa dan juga kategorinya. Kalau misalkan di atas 70 itu dia lulus, dan kategori yang di bawah 70 itu tidak lulus. Ini outputnya. Print, fungsi bawaan Python untuk menampilkan output ke layar. Write, metode yang digunakan untuk menulis teks ke file. Fungsi for digunakan untuk melakukan perulangan atau looping pada urutan data seperti list, string, atau range. If not, pemeriksaan kondisi jika suatu ekspresi false atau bernilai kosong. Else, bagian dari percabangan yang dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi. Return digunakan untuk mengembalikan nilai dari dalam fungsi. Def digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Percabangan untuk melakukan pemeriksaan kondisi. Fungsi class digunakan untuk membuat sebuah kelas atau blueprint atau kerangka untuk membuat objek. Fungsi append atau method memiliki tipe data list untuk menambahkan elemen di akhir list. Import digunakan untuk mengimport library agar dapat digunakan dalam program. Seperti yang kami gunakan adalah CSV. Dia fungsinya untuk membaca dan menulis file CSV. Dan ini adalah file txt-nya berisi 12 nilai. Untuk hasil dari diagram batang bisa dilihat seperti gambar. Dan untuk diagram lingkaran distribusi kategori nilai C mendapatkan 27,3%, nilai D 36,4%, dan nilai
B 36,4%. Sekian dari kami dari kelompok 6, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.